katakan kepada Pak Gembala, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Haleluya. Bapa, berikan kepada kami hikmat dan pengertian untuk kami mengerti, memahami firman-Mu yang adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kami di minggu Paskah ini Tuhan. Kami mengerti rahasia pekerjaan, rahasia tentang Paskah, rahasia kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Sampaikan pesan untuk kami di hari ini. Nyatakan anugerah dan kebaikan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu adik-adik semua. Shalom, selamat Paskah. Selamat, puji Tuhan. Kasih senyum kiri kanan ya. Katakan selamat hari Paskah. Ada hari ini yang nama Paskah ada? Ada. Puji Tuhan. Bisa angkat tangan nama Paskah ada? Oh, enggak ada ya. Puji Tuhan ya. Oke, jadi spesial hari ini kita dengar firman di dalam Lukas 24. Lukas 24 kita baca ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Mari diundang kita berdiri semua, kekasih Tuhan. Kita baca ayat-ayat dengan cara berganti-gantian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amin. Silakan duduk kembali. Spesial hari ini kita bicara tentang tema tentang kebangkitan Kristus dan merubah seluruh peradaban manusia, termasuk hari Minggu, saudara. Ya, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Ini penting nih, dasar teologianya kita mengerti. Ya, sementara dari Yudaisme atau ya dalam hukum Taurat itu hari Sabat, saudaraku. Ya. Tapi kenapa kita beribadah hari Minggu dan sejak kapan mulai ibadah hari Minggu, saudara ini? Ya, nah ini. Jadi kalau kita pelajari tentang ayat firman Tuhan tadi, pada hari yang ketiga ia bangkit, itu Yesus disalibkan pada hari Jumat, saudaraku. Hari Jumat, ya. Dan hari ketiga itu hari Minggu, mesti dibangkitkan. Nah, itu program Tuhan, nubuatan dari nabi-nabi dan juga nubuat dari Yesus sendiri, bahwa anak manusia, Mesias harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Hari ketiga itu hari apa, saudara? Itu hari Minggu, Sabat lewat, saudara. Hari pertama menurut kalender orang Yahudi, itu hari pertama, saudaraku. Ya. Tetapi menurut ya para Kristen gereja mula-mula, saudara, itu mereka mulai beribadah pada hari Minggu sejak kebangkitan Tuhan Yesus.
Pagi-pagi benar, ya, batu sudah terguling dan Maria Magdalena ke kubur melihat mayat sudah enggak ada dan Yesus mengambil rupa sebagai seorang ahli taman atau ahli kebun dan mereka dalam keadaan bingung dan ketakutan, tidak menentu, saudara, karena mereka memang tertutup pikiran, nggak ngerti firman. Karena ada kekuatan lain, disebut kekuatan ketakutan, intimidasi yang sangat luar biasa, panik, saudara. Sehingga mereka tidak mengerti firman Tuhan. Pada malam harinya, Yesus menampakkan diri di tempat tinggal mereka. Itu jumlah murid 10 orang. Karena Yudas mati, Thomas nggak hadir, saudara. Thomas mungkin kemana dia, gitu. Ya, ke Makawide kali begitu, atau ke pantai mungkin kayak hari ini, saudara. Dia nggak hadir. Yesus menampak, sejatlah kamu. Wah, mereka panik, bingung. Apa ini Yesus betul atau hantu, saudara? Nah ini. Lalu dia tunjukkan tangan yang dipaku, lambung yang tertikam. Ini aku. Dia minta makan ikan goreng, saudara. Dia makan, saudaraku. Karena dalam perjanjian lama namanya Theophany atau Kristofani, Tuhan juga makan di zaman Abraham. Di zaman hakim-hakim sahabat Gideon juga Tuhan juga makan. Dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan juga bisa makan, saudara. Dan mereka memberi dia makan. Nah itu. Ya. Lalu ada istilah-istilah dalam hari ketiga ini. Menurut bahasa Arab itu ahad. Ahad artinya pertama. Satu. Tetapi diadopsi dalam bahasa Belanda disebut sondag. Kata sondag. Ya, maka ada dulu sekolah minggu zaman-zaman orang disebut masuk sondag school. Nah gitu. Sondag school. Dan diadopsi dalam bahasa Portugis disebut sebagai domingo. Artinya hari Tuhan, hari Tuhan. Maka istilah ini diadopsi oleh bahasa Melayu termasuk Indonesia disebut hari Minggu, artinya harinya Tuhan. Saudara, dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 tunjukkan di layar, ya. Ya, ini. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang menyaring seperti bunyi sangkakala. Ini hari Tuhan. Hari Tuhan, saudara, disebutkan bahwa hari Tuhan inilah yang kita melihat di dalam bahasa istilah bahasa Alkitab disebut sebagai saya lihat di sini di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 disebut sebagai hari hari Kuriake, disebut sebagai Kuriake ya Hemera, ini Kuriake Hemera. Ya, disebut sebagai hari di mana Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Maka muncul gereja-gereja menyebutkan mari kita lakukan ibadah raya. Nah, gitu. Pertanyaannya muncul, apakah hari Minggu menggantikan Sabat? Tidak. Sabat itu tidak hari Minggu batalkan, saudara. Karena ada pengikut Sabat. Sabat itu punya larangan 39. 39 nggak boleh masak, nggak boleh pergian, macam-macam. Saudara bisa lihat di Google itu ada 39. Nah kalau kita menganut Sabat di hari Minggu, orang nggak boleh memasak, nggak boleh bepergian, nggak boleh kerja sudah ibadah, nggak boleh buka toko, saudara. Nah, Minggu tidak membatalkan Sabat. Sabat tetap Sabat. Kalau toh ada gereja menganut paham Sabat, silakan aja.
Tapi jangan melanggar satu pun. Karena ketentuan dari Taurat, satu hukum dilanggar, semuanya tidak berarti, semuanya batal. Nah sekarang dalam zaman anugerah Tuhan, pasca kebangkitan Tuhan merubah paradigma, termasuk hari kita beraktivitas. Hari Minggu, Domingo, itu harinya Tuhan. Kita beribadah. Nggak ada larangan. Larangan adalah jangan bikin dosa, cukup itu. Makanya Paulus itu dalam kitab Kolose pasal 2, di ayat 16, jangan orang menghukum kamu karena hari Sabat, karena hari raya. Karena kita dimerdekakan dari hukum seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya muncul lagi, bagaimana hari Minggu? Ya, saya tetap percaya hari Minggu itu hari Tuhan. Dan bagi orang Kristen, percaya kepada Kristus, semua hari itu sebenarnya sama saja. Makanya dalam jadwal kegiatan ibadah kita, setiap hari semua ada ibadah. Ya, amin. Iya, setiap hari ada ibadah. Ya, sudah lihat jadwal kita umumkan tiap minggu, Senin ada ini, Selasa ada ini, Rabu ada ini, semua tiap hari ibadah. Berarti orang-orang yang pertama-tama mesti masuk surga. Bilang amin. Kasih tahu, engkau yang pertama-tama masuk surga tiap hari ibadah. Berarti tiap hari ibadah kok nggak berubah, nggak bertobat. Inah, Yesus saya itu hidup sudah. Betul tidak? Ya, kasih tahu lagi, saya duduk di samping orang yang pertama-tama masuk surga karena tiap hari ibadah. Amin. Amin enggak? Hebat. Tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ini hebat ya. Tiap hari ibadah, saudara. Sehingga tubuh ini memang kadang-kadang kurang istirahat. Aduh, ya kemarin ke pantai. Saya kemarin siang ke pantai, malam ikut acara kan diundang oleh wali kota di lapangan sana. Pulang sholat, saudara. Ya, istri saya WA, kelar, belum firman, jam 9 lewat sudah, belum firman Tuhan sudah, masih puji-pujian, aduh, ya. Kau bilang, mari Jo, terus di muka ini mau, enggak boleh, kita di samping wali kota, kau pulang bagaimana? Kalau pendeta suka mana dia? Ya kan enggak enak, kecuali duduk jauh di belakang begitu, ini di si wali kota, ya tiap kali BL ngomong, ayo salaman, saudara. Ada wali kota istri, saudara, ada pengkhotbah di C. Alah, kalau kita pulang duluan, karena sudah jam 10 lewat. Belum kelar itu dia. Kong hujan bagi lagi tadi malam itu. Anak-anak tamborin, menari-nari hujan, saudara. Semangat sekali, saudara. Nah, oke. Ya, di semua hari sama, saudara. Amin. Betul tidak? Halo. Nah ini, jadi kalau kita lihat bahwa hari Minggu dari bahasa Latin diadopsi dan diterima di kalender Indonesia. Kalau hari bahasa Inggris bilang apa tuh? Hari Minggu hari apa? Ya, Sunday, saudara. Ya, ini. Nah ini, jadi oke, kita lihat sini. Lanjut kita bawa, saudara. Ya, itu menyangkut hari Tuhan roba semuanya. Nanti kalau kurang jelas, saudara nanti nonton di YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Amin. Begitu dia, saudara. Oke. Ya, nanti kalau sudah subscribe sudah hampir 1000 baru kita live ya, pakai untuk live untuk hari ini. Ya, live untuk ibadah raya kita dari Facebook ya, di YouTube saudara. Ya, pikir boleh tapi kita tinggal ini ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Karena live itu ibadah panjang sekali, orang bosan mau bawa uni akang saudaraku. Ya, karena bayar tuh bawa uni ya, YouTube itu. Ya, dia kalau live cuma beli ya paket begitu ya, cuman 20.000 nonton 5 menit sudah habis kandas saudara, selesai. Oke, baik. Nah, bagian yang kedua yang saya akan uraikan makna kebangkitan Kristus saudara. Itu ada 5 yang saya uraikan di sini. Pertama adalah Mesias harus menderita. Nah ini, artinya begini, menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul manusia 100%. Kalau dia Allah nggak menderita, tinggal perintah. Malaikat tangkap neraka, malaikat bawa ke surga. Salah benar, selesai. Tuhan nggak perlu menderita, saudara. Amin. Tapi kenapa
Yesus itu Mesias yang menderita karena mengambil rupa manusia agar dia memiliki darah. Ya, sudah. Karena musuh yang dikalahkan paling terakhir adalah maut, saudaraku. Dosa gampang, minta ampun, selesai. Ya, saya berdosa kepada Tuhan, tinggal datang Tuhan, ampuni, selesai. Tapi kalau maut menguasai manusia, bagaimana menyelesaikannya? Nah, maka Mesias menderita dengan tujuan adalah menebus dosa manusia, kejahatan manusia dengan cara manusia, saudaraku, tetapi manusia yang sangat kudus, tanpa cacat, tanpa noda, untuk membayar kita dengan lunas terbayar. Maka orang seringkali bertanya, Tuhan kok mati? Kayak tadi Didi berkata, oh biar dia hebat teduhkan angin berhansip, Roh Maha bisa bunuh Pak dia. Dia nggak ngerti kenapa Yesus bisa dibunuh, saudara. Nggak ngerti. Ya. Karena orang nggak ngerti, maut menguasai bumi, saudara. Paulus tulis, musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Nah itu. Maut apa? Kematian. Makanya Yesus melakukan itu supaya kita bisa mengerti bahwa dia Mesias yang menderita. Ini menurut ayat di Lukas ini, ya, digenapi nubuat dari nabi-nabi, dari Taurat, saudara, dari nabi-nabi besar kecil dan juga dari kitab Mazmur lengkap. Kesaksian 2-3 orang saksi, satu perkara itu sah. Dan itu akurat, saling mendukung. Kesaksian dari Nabi Musa, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, saudara, bahkan tambah dengan Raja Daud dalam Mazmurnya, genap. Dia menderita karena mesti mengalahkan. Namanya Tuhan, dia menguasai surga, bumi, dan alam maut, saudara. Bagaimana menguasai alam maut? Dia harus turun ke maut sana, mengalahkan dia. Betul tidak? Iya dong. Bagaimana seorang petinju yang hebat? Tidak pernah masuk ring untuk lawan sparring tinjunya, nggak bisa. Yesus demikian. Dia tidak tinggal di sorga, pangku kaki, lalu berkata, hei lakukan ini. Nah, dia turun. Maka dia berkata, engkau harus memiliki hati hamba seperti aku. Dia turun tangan melakukan semuanya. Mesias yang menderita untuk kita. Amin gak? Makanya ngomong tentang sakit hati, ngomong tentang kita sedih, murung karena setan menguasai lautan dan daratan manusia. Ya, di dalam Wahyu 12 ayat 12 kita baca ayat ini. Kemarin saya khotbah di pantai sana. Berbahagia yang ikut di pantai, yang tidak berbahagia dengar hari ini supaya berbahagia lagi tambah. Amin. Nah, saudara. Wahyu 12 ayat 12, tunjukkan di layar. Kita lihat. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Cilakalah hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, cilakalah hai bumi dan laut. Apa itu bumi dan laut? Sederhana begini, lambang, dua lambang. Roti, ikan. Roti dari gunung atau daratan, ikan dari laut. Disebut dua-duanya celaka. Itu ngomong tentang kesedihan manusia. Di lautan sedih. Kemurungan, sakit hati. Di darat juga sedih. Makanya itu hal biasa kalau kita alami gesekan-gesekan antar kita. Sakit hati, kurang hati, kecewa. Karena setan bekerja. Tapi Tuhan perintahkan, lembah-lembah mesti timbun, bukit-bukit diratakan. Itu perintah Tuhan. Jadi jangan kita persoalkan pekerjaan setan. Tidak perlu. Kerjanya begitu. Yang kita utamakan bagaimana saya ahli mengerti, menyelesaikan kesulitan. Lembah-lembah ditimbun, bukit-bukit diratakan, yang bengkok diluruskan. Itu yang perlu kita berdayakan diri kita untuk mengatasi itu. Jangan kita sedih, ya, mengalami keadaan. Karena setan pekerjaan, dia kuasa laut dan daratan, selesai. Ada kata cilaka, tapi Tuhan berkata, aku telah memberikan kau kuasa untuk menginjak ular kalajengking, kuasa menahan kekuatan sehingga tidak membahayakan kamu. Itu yang orang kejar di dalam area kebangkitan Kristus ini. Makanya Paulus ngomong Filipi 3 ayat yang ke-10.
Apa menjadi moto hidup? Ada 3 moto hidup Paulus. Ada 3. Tunjukkan layar. Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10. Iya, terlihat. Semua baca. Yang kukehendaki ialah pertama, mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya ini, dan persekutuan dalam penderitaannya. 3 ini. Mengenal Dia Bapa, mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dan mengenal kuasa penderitaan. Fellowship bersama menderita. Begitu ya, Dok? Ini konsep hidup. Orang sukses itu mau menderita, berjuang untuk menang. Betul tidak? Nah, saya suka melihat beberapa keluarga di sini dalam menghadapi tekanan hidup. Entah ingin punya rumah, entah ingin punya kendaraan, entah ingin punya uang. Menderita bersama-sama, cari doi. Pokoknya tutup mulut, tutup mata, kita pegang tangan, menderita bersama. Baku cari jo. Dapat, saudara. Iya toh. Walaupun rumah nggak ada tehel, cat jo warna biru biar kelihatan indah jo. Nggak apa-apa, toh nggak mati. Itu namanya menderita, menyukuri apa ada dulu. Dan Tuhan tambah-tambah akang. Amin. Betul tidak? Daripada mau bagaya, utang sana, utang sini, tidur lagi, DPR datang ketok pintu, bawa polisi, bawa borgol. Iya toh, heboh sekarang di sosmed itu. Pengusaha satu, nggak tahu nama siapa, kita nggak itu lihat di sosmed. Punya pesawat terbang, dapat tangkap. Ya, saudara. Ya, utangnya triliunan, saudara. 1 juta ke sebelah ini, apalagi triliunan, saudara. Oh Tuhan. Haleluya. Bagaya. Hadiah Pak anak pesawat terbang, saudara. Bukan pelatih, saudara. Pesawat yang betul terbang, saudara, bawa orang. Gaya hidup dang. Tapi mari kita syukuri, saudara. Enggak hina kalau menderita belum punya apa-apa. Ya, kalau orang lahir miskin itu bukan dosa. Amin. Tapi kalau mati miskin itu memang ada masalah perlu kita perbaiki sebelum mati. Betul tidak? Saudara, nah ini Tuhan. Dia menderita, tapi dia naik ke surga. Langsung take off, saudara. Ya, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, ya baik di atas sorga, di bumi, di bawah bumi, semua mengaku dia itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Walaupun agama lain hina-hina, ya Tuhan kau mati, kepercayaan saya. Ya, siapa di surga mengakui Yesus sebagai Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa? Semua, malaikat mau siapa, semua akui, dialah Tuhan. Titik, nggak ada koma. Betul tidak? Ini sudah. Jadi kita bisa bersaksi. Itu gambarannya, bahwa dia betul-betul 100% manusia, saudara. Dan yang kedua, yang saya catat sini adalah, dia 100% juga Tuhan. Mengapa? Dia ngomong, kita mau mati tapi bangkit di hari ketiga. Murid-murid nggak percaya, saudara. Nggak percaya. Ya, saudara. Yang notabene tidur sama-sama Tuhan Yesus, makan bersama-sama, melayani bersama-sama. Enggak percaya, saudaraku. Dan dia bangkit sesuai dengan nubuat perkataannya. Itu membuktikan dia adalah Tuhan. Kalau ngomong tentang mujizat, Yesus bukan satu-satunya membuat mujizat. Ada banyak nabi di Alkitab bikin mujizat. Musa bikin mujizat. Ya, Elia bikin mujizat, Yesua bikin mujizat, saudaraku. Ya. Tapi membuktikan dia Tuhan adalah dia ngomong, aku bangkit. Dia bangkit pada hari ketiga. Tentukan. Itu ketuhanan. Itu buat semua agama lain bertekuk lutut, termasuk agama Yahudi, Yudaisme. Bertekuk lutut. Apapun ngomongmu, dia tetap Tuhan. Dia bangkit. Mau istilah dibangkit atau bangkit, itu bukan urusan. Itu hanya putar lidah saja, saudaraku. Saudara. Ya, kalau disebut dibangkitkan berarti kemanusiaannya hidup, saudara. Ada elemen ya keilahian di dalam dirinya membangkitkan kemanusiaannya, sudah itu disebut dibangkitkan. Tapi bangkit artinya ketuhanannya bangkit dengan sendirinya, saudara. Itu maksudnya cuma bahasa begitu, saudaraku. Jangan kamu terlalu bingung-bingung, saudara. Nah,
tetap Tuhan. Halo, amin. Bisa tangkap saudara? Ini saudara. Jadi yang kedua, kebangkitan Tuhan membuktikan, kebangkitan Tuhan membuktikan dia Tuhan. Seperti dengan cara dia bilang kita mau mati, kita mau hidup ulang 3 hari kemudian. Dan itu terjadi. Banyak agama menentang itu. Banyak filosof menentang itu. Tapi semua yang menentang itu melihat bahwa Tuhan itu omnipresent. Tuhan menyatakan diri kepada mereka dan mereka pun percaya kepada Tuhan. Itu jauh di Alkitab, saudara. Ya si Saul dari Tarsus. Dia punya kuasa resmi dari semua penguasa Yahudi. Akan membunuh semua orang Kristen, membakar semua gereja. Saudara tahu, murid-murid nggak pernah lapor kemana-mana. Di waktu itu nggak ada HAM PBB, belum ada. Mau lapor kemana? Hanya lapor ke surga dalam doa dan pelayan kesaksian mereka. Apa jadi Tuhan menempatkan diri dan Tuhan roba orang ini menjadi rasul besar. Maka kita di zaman seperti ini banyak orang menentang. Tutup telinga jo. Senyum berkata, orang bodoh saat ini Tuhan sayang dia penyawa kah? Nampakkan diri agar dia mengerti. Amin. Karena kelamaan pakai kerudung, saudara. Haleluya. Sehingga dapat lihat apa-apa. Sudah. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ingin kita mengerti dia Tuhan 100%. Pembuktian seperti itu. Sehingga dia melakukan hal yang sama dalam hidupnya. Sudah perkataannya, saudaraku. Katakan amin. Poin yang ketiga, saudara, disebutkan di ayat ini. Dalam namanya, berita pertobatan harus disampaikan. Itu menunjukkan bahwa ini menjadi kekuatan pemberitaan Injil, saudara. Ya. Satu ketika Maurice Cerullo, seorang pemberita Injil atau penginjil dari Amerika, kebangsaan warga negara Yahudi, asal Yahudi, warga negara Amerika, dia bersaksi begini di videonya, begini. Satu ketika anaknya masuk sekolah, anak Maurice ini masuk sekolah, lalu dosennya itu ngomong begini, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu si Maurice ini punya anak berdiri, dia angkat tangan. Maaf Pak dosen, ampun perkataanmu, saya tidak percaya. Karena mataku melihat, Bapakku mendoakan orang sakit sembuh, mengusir dalam nama Yesus. Mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berkata-kata. Dan tidak ada seorang bisa melakukan, walaupun sekalipun dia dokter ahli apapun, tidak bisa melakukan hal itu dalam waktu sekejap. Hanya kuasa nama Yesus yang melakukan itu. Jadi apapun katamu, saya tidak percaya. Saudara tahu, pemberitaan Injil itu menghadapi banyak tantangan. Banyak penolakan, saudaraku. Tapi jangan takut. Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja meneguhkan firman-Nya. Amin. Kalau firman diumumkan, surga dan Tuhan akan datang bekerja meneguhkan perkataan firman tersebut. Kejadian 1 mengajarkan kepada kita, berfirmanlah Allah. Hendaklah jadi terang, terang pun jadi. Firman disampaikan, perbuatan Tuhan terjadi, saudaraku. Itu namanya kuasa firman Tuhan. Maka kita ditebus dengan darah yang mahal. Disucikan dengan darah itu, dibenarkan dengan firman, diurapi dengan Roh Kudus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan sorga. Alkitab berkata, kepadamu diberikan kunci kerajaan sorga. Berarti saudara tahu, Tuhan gak punya kunci. Kunci di tangan kita. Pintu sorga terbuka di bumi, tergantung kita yang pegang kunci. Kalau kita gak mau menginjil, kita biarkan pintu sorga tertutup di bumi, di mana kita berada. Maka jangan heran, orang jahat di sana sini banyak. Betul tidak? Daerah yang tidak pernah pemberitaan Injil, saudara, itu membiarkan setan menguasai daerah itu. Rumah yang tidak pernah beribadah mendengar Injil, rumah itu menjadi sarang setan. Setan bikin aneh-aneh, bikin sakit lah, bikin susah lah, bikin miskin lah, bikin takut lah, macam-macam dia mau bikin, saudaraku. Tapi kalau Injil diberitakan,
kuasa Tuhan nyatakan. Mengapa? Kunci di tangan. Ya, tadi saya pulang, saya datang, pendeta Didi langsung mampir. Ya, ya pakai jas yang ganteng sekali. Pintu gereja belum buka, saudara. Itu baru 8:30. Wah, ya saya yang pegang kunci, ya saya mesti datang, saya buka pintu. Baru beliau masuk. Waduh, orang diurap kalau marah nanti harus saya dapat kualat lagi ya toh. Ya, saya buka pintu, beliau masuk, saudara. Arti ilustrasi begini, saudara, ya. Apa firman Tuhan yang hebat mau datang, kalau nggak diberitakan, pintu tetap terkunci, saudara. Kalau pintu terkunci, waduh, terjadi kemarahan, Tuhan marah. Tuhan kembali ke sorga, Tuhan bilang, setan, ajar dulu. Tuh. Anak bungsu yang hilang di Alkitab, saudara baca di Lukas 15. Oh, Bapa berkati aku Tuhan, berlimpah, limpah, 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 limpah bagi doanya. Bapak bilang, sini, mau doa. Wah, diberkati, oh, anak bungsu, Pak Puji penuh semua, kantong-kantong penuh semua, saudara. Dan dia berkata, selamat tinggal Papa. Mau kemana? Ke mall. Mau kemana? Ke hotel. Mau kemana? Ke pub. Kemana? Kemana-mana, saudara. Sampai sana, tadi dia gereja, segala puji syukur. Oh, saudara. Sampai sedihnya lagu berubah semua. Pulangkan saja aku sama ibuku. Aduh, saudara. Selain itu lagu padang gurun, saudara. Ya, lagu kesedihan. Ya, saudara. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Oh, kasihan. Jauh rindu, saudara. Ya, dia robah, saudara. Robah semua lagu-lagunya. Aduh, kasihan. Ya, toh. Wah, karaoke, saudara. Kesedihan dia cari. Tuhan lihat suruh, aduh anak ini kasihan, belum tahu dunia. Ya. Lalu Tuhan yang kasih sayang, Tuhan hembuskan kemarau, fajar padian. Sekarang manusia mau kuat apa kalau nggak makan? Iya toh? Ya, mau kuat apa coba? Oh, kuat coba. Tuhan kunci langit, aduh, 3,5 tahun ke zaman Elia. 1 minggu aja, 1 bulan aja kelar tuh orang, saudara. Iya toh, kelar. Nah, ya. Anak ini mulai putar otak, saudara. Kau putar otak? Dia renungkan, gimana nih? So habis duit, so habis semua, cari kerja aja. Dia cari, nggak dapat. Sampai ada tukang piara babi, baik hati. Boleh terima karyawan sini, boleh. Ya, tapi kas makan babi dan urus babi, mau saja. Ya. Urus babi, ternyata gaji nggak cukup, saudara. Ya, akhirnya baku rampok makanan. Iya, tuh bungkil jadi makanan babi, diingin makan. Enak ini, biar ya, maka yang penting mari berdoa saja dengan iman, makan bungkil. Itu bukan iman, saudara. Itu nekat, saudaraku. Ya, dengan iman makan bungkil saja. Babi aja nggak mati, apalagi manusia pasti hidup. Aduh, begitu, saudara. Ya, dia makan langsung sakit puru. Aduh, nggak bisa ini. Kok babi makan enak nih, Mas? Babi membantu. Enak ini, kok kita kelaparan. Saudara tahu, akhirnya yang jadi makan. Aduh, sekurus, saudara, mata suka dalam kayak sumur, ya, rambut sudah nggak terurus, badan penuh dengan kutu babi, alamak, sudah susah ini dia. Ya, malam-malam bagar sebakado, saudara, ya, kutu babi hajar pada dia, saudara, sudah ada uang mau beli minyak wangi, sudah kelar semua, saudara. Dia mulai, terpikir, aduh, bodoh kita di sini. Bapakku banyak orang di sana, banyak makanan. Banyak jubah baru, kenapa di sini pakai baju? Ya, cabut. Kenapa sini pakai baju? Ya, baju-baju koyak kan. Wah, kita ambil keputusan, kita mau cari Tuhan juga. Itu kan. Dia jalan setengah-setengah pikiran. Karena dia bukan orang Sangihe, ya toh. Orang Sangihe kalau pulang begitu, Bapak tunggu dengan peda, saudara. Ini anak kurang ajar, bikin malu Bapak, bikin malu marga. Ya toh, halo, amin. Ya toh, bikin malu. Dia pulang, nggak tahu.
Kalau nggak ada peda, dodo itu tunggu. Ya, betul tidak? Wah, Rica aja hancur, apalagi kepala manusia tepat hancur, saudara. Dia toke akan. Tapi ternyata Bapa itu yang berharga di matanya. Bukan surga, bukan bumi, bukan malaikat. Tapi anaknya itu berharga. Manusia itu berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Dia bisa rela merubah hukum, saudara surgawi, demi menyelamatkan kita. Dia batalkan ketentuan Taurat demi menyelamatkan kita, saudara. Walaupun kita ada prasangka, Tuhan jahat, Tuhan tidak menolong aku. Lihat aku sakit gak sembuh, lihat aku susah. Saudara lihat, Alkitab Paulus tulis yang jelas, segala ketentuan Taurat dibatalkan. Hukum yang mengancam mendakwa kita ditiadakannya untuk keselamatan kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Betul tidak? Kemurahan apa lagi kita cari, saudara? Tuhan hebat, saudara. Makanya Paulus tulis begini, di antara semua rasul, aku rasul yang paling hina. Tapi aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oh, hebat sekali. Orang ini siapa, saya ini siapa, saudara? Semua kita punya kejahatan. Tapi Tuhan rela. Hukum yang dia tulis, dia batalkan ketentuannya. Dengar, hukum tidak dibatalkan, ketentuannya. Akibat hukum itu yang dibatalkan. Untuk orang bertobat. Amin. Kalau enggak bertobat tetap dapat ketentuan itu, saudaraku. Dilakukan. Itu maksudnya kuasa kebangkitan Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil. Injil itu kabar baik untuk menyelamatkan semua orang. Injil itu memberi pengharapan baru, bukan PHP, saudara. Tapi itu suatu kepastian pengharapan. Kalau engkau bertobat, tinggalkan kejahatan, datang kepada Tuhan, dosa kita merah kerimisi sekalipun diputihkan putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Tunjukkan Yesaya 1 ayat 18. Ya, dosa kita merah sekalipun diputihkan, saudara. Oh, hebatnya Tuhan itu. Lihat. Coba baca. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kerimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan, saudara. Tepuk tangan. Injil menyelesaikan, saudara. Terkadang ada kelemahan kita berulang-ulang karena orang belum mengalahkan itu baik-baik. Dengar, Injil biarkan masuk di otakmu, di hatimu. Renungkan, melakukan, nyanyikan, saudara. Sampai kuasa itu memerdekakan kita. Dosa kita merah kerimisi. Ya, saudara. Karena merubah kebiasaan lama itu nggak gampang. Minta ampun gampang, sedetik jadi, saudara. Tapi kebiasaan lama menyebabkan dosa itu untuk merubah. Butuh kita renungkan. Berulang-ulang, berulang-ulang. Karena manusia dikuasai oleh pola pikir dan pikiran perasaan. Tatkala kita menyembah Tuhan, renungkan firman. Mungkin sampai nangis, sampai tetesan air mata, saudara. Terjadi transformasi perubahan hidup, saudara. Dari hidup yang penuh dosa, penuh hawa nafsu, penuh kejahatan, dirombak oleh kuasa firman Tuhan. Maka kuasa kebangkitan Tuhan maknanya adalah mari beritakan Injil kepada siapa saja. Amin. Perempuan Samaria di Yohanes pasal 4, saudara. Orang turun langsung dari Abraham, turun ke Yusuf, saudara. Anak cucu Yusuf di tanah Samaria. Hidup dalam dosa demi menyambung hidup. Tuhan tidak salahkan itu. Tuhan tahu kamu babak belur karena nggak punya kemampuan untuk cari nafkah, nggak punya kemampuan untuk beroleh mujizat karena dosa masuk dalam batin. Tuhan gak supaya air yang jahat, dosa masuk di air yang jahat, saudara. Dia air kata-kata dan begitu. Maka Tuhan akan tawarkan apa? Kasih karunia. Kalau engkau mengenal aku dan mengenal kasih karunia, aku berikan padamu. Pengampunan itu dia, saudara. Tuhan tawarkan pengampunan. Bayangkan siang bolong jam 12, Tuhan jalan kaki. Datang melayani satu orang ibu.
dalam hubungan darah daging sendiri, saudara. Dalam hubungan perbuatan, dia orang babak belur dalam dosa dan kejahatan. Orang bikin dosa bukan karena sengaja, saudara, tapi memang dikuasai oleh hukum dosa, hukum mau tadi. Dan itu butuh Injil diberitakan. Yesus datang beritakan Injil, saudara. Saya baca di dalam pasal 4, ada 7 poin yang dia ngomong. Yesus ngomong, ada 7 poin. Poin pertama tentang kasih karunia. Poin kedua tentang pengenalan kepada Yesus, saudara. Poin ketiga tentang air kehidupan. Poin keempat tentang dosa, saudara. Poin kelima tentang penyembahan, saudara. Ya. Poin keenam tentang tuaian yang berlimpah. Dan poin ketujuh tentang aku datang, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Saudara lihat, 7 poin ini yang ngomong di Yohanes pasal 4. Perempuan ini berubah 36 derajat. 360 derajat, saudara. Berubah total. Karena dia berubah apa, saudara? Sekarang aku tahu engkau seorang Mesias, Nabi yang akan datang. Itu pertama perubahan. Yang kedua, penyembahannya berubah. Yang ketiga, dia tinggalkan tempayan. Dia enggak mau jadi tukang timba air. Dia pergi menginjil. Saudara tahu orang tukang timba air di zaman Yosua? Dapat kutukan dari Yosua. Sebuah suku dikutuk oleh Yosua. Tukang timba air dan bela kayu. Kerja seumur hidup. Cuma timba air dan bela kayu. Mau, saudara? Sudah, Jo. Iya, kan? Dia sebut suku yang munafik di dalam zaman Yosua. Terkutuk engkau jadi tukang timba air dan bela kayu. Aduh. Ini perempuan jadi tukang timba air, saudara. Berubah jadi penginjil besar. Mau, saudara? Halo? Bisa enggak Tuhan rubah nasib kita? Tuhan sangat bisa. Yang tidak bisa karena terang enggak mau responi, itu aja. Kalau kita responi memang pertama sulit, saudara. Tapi kita biasakan, budayakan, jadi. Jadi, saudara. Nah, pasti jadi. Betul tidak? Orang hina anggap kita mincam bohong, tetap kita sadar terus dekat dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Betul tidak? Nah, jadi kita lihat Injil diberitakan. Maka menjadi hal yang hebat. Luar biasa. Katakan amin. Bilang amin. Mau berkhotbah, mau menginjil. Halo? Ya, perempuan pergi kota, semuanya dibawa. Suatu kota bawa pada Tuhan. Poin yang keempat. Kebangkitan menunjukkan bahwa jaminan yang pasti tentang iman kita. Bahwa pasti ada kebangkitan. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayat 14. Kalau Tuhan gak bangkit, sia-sia iman kita. Dan kita akan berkata, buat apa cari Tuhan? Buat apa bertobat? Makan minum aja. Toh besok orang mati. Manusia beda dengan hewan. Beda dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hanya makan minum. Mati masuk kuali. Atau masuk dikubur. Itu aja. Manusia beda. Manusia mati hanya pindah tempat tinggal. Dari alam jasmani terbatas ke alam kekal. Alam samawi. Begitu. Alam kekal, saudara. Hidup di bumi berapa tahun? Paling kuat 80. Itu kalau sehat terus, saudara. Kalau sakit-sakitan, aduh. Umur kita pendek, saudaraku. Nah, jadi kebangkitan Tuhan meneguhkan bahwa iman kita kepada Yesus tidak sia-sia. Pasti ada kebangkitan. Betul tidak? Kalau enggak ada kebangkitan tubuh ini dikubur, yang sekarang terlalu banyak kubur orang. Ya jemaat sini beberapa yang sudah kita ya doa pemakaman, ya ibadah pemakaman. Kalau kita enggak percaya berarti enggak ada kebangkitan Tuhan. Dan di dalam Alkitab menjelaskan bahwa Yesus bukan satunya kebangkitan dan kehidupan. Ada juga yang lain. Ya, waktu kebangkitan Tuhan terjadi, saudara, juga orang kudus yang lain bangkit di Yerusalem, saudara. Di saat hari Jumat Agung itu, saudara. Ya, waktu sudah selesai, gempa bumi besar, terjadi kebangkitan orang-orang kudus. Ya, ada Musa juga, saudara, mati di gunung. Ya, di gunung apa tuh? Gunung ya, Bukit Nebo, saudara. Malaikat turun angkat dia hidup ulang, saudaraku. Nah, itu, sehingga dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Tabor. Waktu Tuhan berdoa di Gunung Tabor, Matius 17, saudaraku. Ini Musa, saudara. Jadi peristiwa seperti itu, saya percaya.
Dan itu menjadi pengakuan iman gereja. Ya, termasuk pengakuan iman GBI, saudara. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada ya kebangkitan hidup yang kekal. Nah gitu. Ini kebangkuan iman kita. Terjadi kebangkitan. Haleluya. Ya, sehingga ada lagu orang Pentakosta. Ada pertemuan di udara. Ya. Wah, ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis. Oh, saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu lagu Pentakosta dulu tahun ya 80-an tuh udah hebat sekali tuh menyanyi. Kalau menyanyi gitu, sungguh-sungguh sekali lagi. Oh saudara, wah itu sudah pokoknya. Apalagi saya ini bertobat tanah Papua, orang Papua kalau memuji Tuhan kalau sudah lutut bergoyang, puji Tuhan sungguh-sungguh, sudah. Wah semua semangat, sepica suar sudah pokoknya wow. Ya bomber itu saudara. Ya itu akan. Ya, oke puji Tuhan. Ya jadi ya meneguhkan keselamatan kita. Yang terakhir adalah mengalahkan musuh. Dalam kita baca 1 Korintus 15 ayat 16 dan 17. Oh sorry, bukan 16 ya, ayat 26, langsung ya, ayat 26. Dan 25, saya 25 ke atas, 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Terus, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut masuk dunia kapan? Pada waktu Adam bikin dosa di Taman Eden. Tuhan ngomong di Kejadian 2 ayat 17. Waktu engkau makan buah ini pasti mati. Kata mati maut, saudara. Kematian. Dan musuh dikalahkan ini adalah maut. Sudah luar biasa. Ya. Ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Saudara, jadi kita lihat sini bahwa penjelasan yang sangat detail oleh Rasul yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia menjelaskan, tadi dia menentang, dia nggak ngerti saudara. Tuhan robah, Tuhan buka pikirannya dan dia ngerti. Kenapa Tuhan sampai jadi lemah, tidak berdaya, dipermalukan, disalibkan, mati. Ternyata tujuan adalah dia turun ke alam maut untuk menghancurkan kuasa alam maut. Amin. Tadi contoh tadi saudara, mau jadi terkenal petinju hebat, mesti masuk ring. Tuhan berkuasa di alam maut, dia turun ke alam maut. Bukan masalah karena dosa, tidak. Dia turun mengalahkan kuasa maut saudara. Maka Tuhan beri kita otoritas. Pergilah beritakan Injil, bangkitkan orang mati. Amin. Orang mati saudara, bisa dibangkitkan. Bisa. Nah, gitu. Ada video, saya lupa bisa tunjukkan video ini tentang seorang hamba Tuhan bangkit di Afrika. Dibangkit oleh Reinhard Bonnke, saudaraku. Saya habis kunjungi YouTube beliau. Orang yang sudah diformulin 3 hari, saudara. Nama Daniel, hamba Tuhan ini. Dia ini mati karena kecelakaan kendaraan. Dia punya pelayanan gereja kecil di desa di Afrika sana, saudara. Lalu karena nggak ada beras, dia ke kota beli beras. Di jalan dia tabrak itu pembatas jalan, itu besi kayak jalan tol itu. Dia tabrak, pak, hancur, saudara, mati tanpa saudara. Istri dengar, jemaat dengar di kampung, hamba Tuhan Daniel sudah meninggal. Orang bawa pulang, isinya doa, jemaat doa nangis di kaki Tuhan. Tuh orang Afrika menyembah Tuhan, memang. Wah, saya suka, kalau saat lemah iman, saya suka nonton mereka punya video, bangkit lagi iman saudara, terinspirasi lagi saudara. Jadi, saudara kalau lemah iman, cari video di YouTube orang-orang yang menyembah Tuhan yang kesungguhan sampai remuk hati dan itu terinspirasi saudara. Ya dapat getaran, bangkit lagi kita. Itu begitu.
Jadi terus jaga api hati kita terus, amin. Ya saudara, lalu waktu bawa pulang Mahir sampai ke gereja, Tuhan berfirman kepadanya, kepada istri ini, bahwa para istri akan menerima kembali suami yang meninggal. Itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 kalau nggak salah ya, toh? Ayat 35 saudara. Dan dia berkata, tidak boleh kubur. Nah Tuhan hidupkan ulang. Karena dia dengar 3 hari lagi ada KKR besar di kota. Ya, saudara, tubuh yang sudah formalin, sudah hitam ini, saudara, dorang bawa di peti mayat dengan ambulans, kereta jenazah dibawa sampai di KKR, saudara. Pendeta lagi hot, pendeta nggak tahu. Dan di sana itu banyak teroris, saudara, diperiksa semua, jangan ini hanya penipuan. Dorang buka ambulans, buka peti, ternyata betul mayat. Dorang bawa, saudara. Didoakan hidup ulang, saudara. Saudara lihat, itu kuasa atas maut. Bukan hanya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Paulus lakukan itu, Petrus lakukan itu, dan semua kita diurapi Tuhan bisa melakukan asal untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Dia perintahkan itu jadi. Katakan amin. Ini saudara, kesimpulan kita hari ini. Kesimpulan yang pertama yang saya tulis di sini adalah, karena ini Paskah ini bukan baru kita rayakan hari ini, tetapi berulang-ulang tiap tahun, saudara. Maka kita lihat sini, yang pertama yang saya tulis dalam kesimpulan ini, yang pertama adalah kita belajar mengerti karya penebusan dan keselamatan ilahi. Kenapa Tuhan yang kudus menjadi manusia, menderita, mati, dan hidup ulang. Mesti belajar itu. Belajar rahasia itu. Dari mana? Dari banyak literatur kita pelajari, dari doa kita pelajari, dari Alkitab kita pelajari. Tujuannya apa? Agar orang nggak ngerti menyerang atau bertanya, kita bisa jawab dengan benar. Itu maksudnya. Jawab dengan benar. Yang kedua, Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi, ya, inkare, artinya masuk dalam wujud lain. Itu inkarnasi. Menjadi manusia 100% dan dia tetap Tuhan 100%. Membawanya, saudara. Dalam manusia dia menderita untuk menebus dosa. Dalam kealahan dia bangkit tetap memerintah untuk selama-lamanya, saudara. Amin. Kesimpulan yang ketiga adalah dalam kebangkitan Kristus, jaminan kita sesungguhnya bahwa kita juga akan mengalami tubuh kebangkitan yang akan datang. Amin. Amin, saudara. Yang keempat, saudara, kebangkitan Kristus merubah pola hidup, pola ibadah, kalender manusia dirubah semua. Sehingga menjadi hari Minggu itu harinya Tuhan. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya, hari Minggu itu harinya Tuhan. Kesimpulan yang kelima adalah, mari beritakan kebangkitan Tuhan kepada siapa saja. Semua musuh sudah dikalahkan, dosa dikalahkan, masalah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Mari beritakan Injil. Tuhan turut bekerja sama dengan kita semua. Amin. Mari terendah semua menyembah Tuhan. Pemusik pelayan Tuhan ke depan, kita bisa menyembah Tuhan di hari ini. Haleluya. Kebangkitan dan hidup Maharaja ini di hidupku.